Welcome back to Radio Podcast. Make your day sound better. Kembali lagi di Rumah Setan, Rekaman Misteri Alam Gaib by Safin dan Tania. Tapi kita nggak cuma berdua doang kali ini, kita ada 4 perempuan yang cantik-cantik cantik. ya, yang akan sharing cerita-cerita atau pengalaman mereka ke listeners semuanya. Tapi kita kenalan dulu nih. Dari gue nih. Boleh Kenalin namanya siapa? Punya indra keenam atau enggak gitu. Iya boleh. Nama gue Onya. Gue kagak punya indra keenam sih ya. Jadi gitu aja sih. Halo, gue Dona. Kebetulan gue juga nggak punya sih indra keenam. Perkenalkan, aku Edit dan aku juga nggak punya indra keenam. Halo semuanya, kenalin gue Pepa. Nggak punya indra keenam juga. Berarti kalian itu saudaraan atau gimana? Saudara. Saudara. Jadi kita kandung atau apa? Yang 3 ini kandung. Oh, aku sepupu. Yang paling tua siapa? Aku. Oh, sepupunya paling tua. Oh, Iya. sepupu dari yang 3 ini paling tua? Aku paling tua. Oh, orang paling tua. Oke. Nah, berhubung kita sekarang kedatangan narasumbernya ada 4 orang, kita mau tanya-tanya mereka seputar pengalaman horor di mana mereka itu ngalamin pengalaman yang udah serem terus tapi ini bareng-bareng ya kira-kira. Iya. Kira-kira bareng-bareng ya? Iya. Ada Iya, beberapa yang beberapa momen bareng-bareng. yang kita Banding mau sendiri. stop bareng-bareng. Oh. Berarti di rumah yang sama gitu atau? Mostly ya. mostly ya. Iya. Oh, oke. Mungkin diceritain kali ya, mulai dari siapa? Siapa yang mau cerita dulu aja? Ya kayak dari aku deh. boleh. Karena kebetulan rumah aku yang paling horor. Oh, Iya, kita harus mulai dari mana nih ya, enaknya ya, yang mana ya? Kan seperti yang tadi udah aku bilang, aku nggak punya indra keenam ya. Iya. Tapi for the first time in my life, aku ngelihat live ditampakin gitu. Jadi Ditampakin. iya. Jadi ceritanya aku lagi makan nih, lagi makan sama adik kandung aku. Lagi makan biasa cerita-cerita lah kayak, gimana kak, bla bla bla, gimana deh, just like a casual talk sama adik. Persis posisi duduknya kayak aku sama kamu kak. Oh, kayak ada kayak gini. Nah di belakang kita kayak jendela inilah itu kayak pintu ke yang memang ruangannya itu ruangan gudang. Udah nggak dipakai, jadi memang buat naruh barang-barang yang udah nggak kepake gitulah. Kita ngobrol. Terus habis itu kita mulailah masuk ke cerita horor. Jadi kayak cerita horor dia di sekolahnya dia. Udah aku dengerin. Nah, cuman kalau misalnya kita lagi cerita kayak gini, sudut mataku masih bisa ngeliat ke belakang situ dong. Tiba-tiba tuh pintu gudang kayak ada yang gini nih, cek gitu. Oh, ada yang buka. Tapi gagangnya gini nih. Adik aku langsung gini. Adik aku tapi nggak nengok ya. Adik aku masih ngeliat ke aku kayak kamu persis gitu. Ngomong. Gagang pintunya gini ya? Iya, gue bilang gitu. Itu adanya ngomong. Itu siang atau malam kak? Siang jam 1. Wah, makan siang. Iya, makanya kan. Terus kayak dia bener-bener kayak gini, terus dia bilang kayak gagang pintu, kan aku yang lihat kan. Gagang pintunya gini ya. Iya, aku bilang. Ya udah, tapi kita nggak usah takut ya, karena setahu aku kalau kita takut dia makin menjadi-jadi nih. Nah, cuma gara-gara udah ngelihat jegrek gitu, aku udah nggak fokus buat dengerin cerita dia. Mataku juga udah jadi gitu loh, jadi kayak ngelihat ke sana juga. Kedua kalinya lagi jegrek gitu kan. Kata aku, lagi ya kak? Iya, tapi kali ini nggak cuma jegrek, habis tuh
Serem banget. Nyaring banget suaranya berarti. Kok nggak teriak nggak lari? Enggak, belum. Karena kan udah biasa, maksudnya kita mikirnya oh ya udah deh gitu. biasa. Kan udah biasa kan emang udah sering iya. By the way itu rumahnya tua atau emang Rumah tua. Rumah tua sih sih hitungannya. tipikal rumahnya rumah-rumah kayak kalau Belanda. Conjuring itu kan Iya. American klasik kan? Betul. Kalau ini Belanda apa? sih. Iya. Karena memang rumah itu udah ada dari masih katanya orang sekitar itu dulu memang komplek Belanda. Karena itu kan komplek BUMN. Nah dulu kan sebelum ada BUMN orang-orang Belanda yang di situ kan. Katanya sih gitu. Cuman kan kita nggak tahu ya belum lahir. Jadi terus kayak udah jegrek kayak gitu kebuka ngek. Aku bilang, mas saya sekarang pintunya kebuka nih dek. Aku bilang gitu kan. Yang bener lu kak, kata gitu. Iya, udah kita makan aja ya, makan. Tapi kan aku juga udah nggak tenang. ngerti dong, ya kan. Nggak lama, makin kegede. Kayak gini dong cuy. Pirang putih pucet pakai dress putih. Nggak aku kasih aba-aba ke adekku. Aku lari sendiri ke kamar. Adekku sambil bawa, ya adekku sambil bawa piring kayak ninggalin gue kayak gitu kan. So aku bilang ini di kamar, sorry banget gue langsung lari, gue gak kuat. Kenapa? Karena kalau kayak gitu langsung lemes ya kayak. Gue ditambahin ada noni bi, ada noni, sumpah gue bilang gitu kan. Gak mungkin sumpah gue gak bohong, orang itu pintunya kebuka. Udah selesai nih kan. Kita masih itu terus gini, terus gimana dong gue naruh piringnya kan dia makan, jadi makan di kamar kan. Takut dong kita mau naruh piring. Jadi kita ke sana ke dapur bareng-bareng. Pintu masih kebuka tapi nggak ada siapa-siapa. Dan for the first time aku ngelihatnya Noni, ini tapi kayak intermezzo aja ya kayak banyak orang yang ke situ memang mereka yang bisa ngelihat confirmnya tuh Emang ada. Noni. Tapi katanya ada dua. Yang satu baik, yang satu iseng. Kan bingung juga kok begitu ya. Ini yang mana kan? Berarti yang buka-buka ya itunya yang iseng atau yang baik gitu kira-kira? Iseng tuh Gimana harusnya deh, iseng ya. menurut lu gimana ya? Harusnya sih iseng tuh ya. Terus sering dipanggil, maksudnya kayak dibersihin gitu atau Nah, masalahnya iya. Nah mungkin kayak itu karena itu juga kali ya. Jadi Tapi kalian nggak ganggu juga sih kan kalian ngobrol Iya. lagi. Apa mungkin mereka terpanggil karena kalian cerita horor kan tadi? nah itu juga mungkin triggernya kak karena setiap kita habis cerita horor, nonton film horor pasti ada kejadian. Itu di TV film Conjuring ya sih? Masalahnya siang. Iya. Kalau tadi yang siang kira-kira lu ada pengalaman yang kayak malam-malam gak kak? Ada. Kan kan siang nih, kita mau dengar yang versi malam ya. Kur-kur ya. Siapa yang mau sharing nih? Siapa yang sharing? Apa? Maksudnya kan itu di rumah gue juga ya. Oh, dia lagi juga oh ya. Iya, udah. malamnya dia lagi nih. Nah kalau yang kur-kur ini malam kak. Oke. Tragedinya sama. Trigger awalnya pasti kalau yang ini sekarang nonton film horor. Waktu itu nonton film apa? Aduh nggak inget lagi. Pokoknya ada adegan yang orang keluar lift lagi hamil, terus pokoknya dikejar sama si hantu atau orang yang kesurupannya itu, terus kayak mau ditusuk gitu. Kuntilanak beranak. Bukan Ramas. Suster Kramas? Apa? Menurut gue Suster Keramas. Film luar apa sih film luar? Itu gue masih SMA, gue inget banget. Terus kita udah tahu nih, kan zaman SMA belum ada Netflix toh. Kita nonton masih kayak di Trans TV. Ini zaman SMA -nya siapa kan? SMA gue ketahuan ya 2014. Iya, SMA gue nih. Iya. Masang ada lah si film horor ini. As Above So Below. Iya, itu si filmnya. Terus habis itu yakin nih kita mau nonton ini kan kamu tahu kalau kita nonton horor pasti ada kejadian. Udah nggak apa-apa. Soalnya ini kita nggak bisa tidur jam 1 tuh kan nonton nih. Pas banget lagi film yang adegan itu, yang dia keluar itu terus dia mau ditusuk. Tiba-tiba kamarku semua mati lampu, dek, termasuk TV-nya. Kita juga udah gitu kan. Tuh kan, aku bilang juga apa? Jangan sosok nonton horor. Tapi bisa aku bilang jangan sosok nonton horor, nyala lagi. Tek. Oh ya udah. sih, gua itu mau pindah rumah. Udah biasa. Saking banyaknya jadi kayak udah biasa gitu loh kali ya. Jadi kayak oh ya udah PLN, ya kan. PLN. Oh masuk waktu TV. Karena kan kita nggak tahu lampu rumah lain mati apa enggak. Jadi oh ya udah PLN. Nah, udah nih nonton lagi kan. Pokoknya pas lagi adegan gitu juga, tiba-tiba si kurkur ini by the way namanya ayam ya. Peliharaan. Peliharaan dia. Niatnya tadinya mau buat dipelihara terus mau dijadiin ayam gota Oh. sama papa. Oh, gota. Tiba-tiba dari luar si kurkur gini. Gimana tuh? Coba lu yang nyontoin dia, coba tahu lu mirip. Panik dong kita kayak
apa ini gitu kan, kenapa si kur-kur begitu, kayak ayam kecekek, ngerti gak sih, suara kayak ayam. Serem banget tau, tapi soalnya aku pernah dengar sering motong. Nggak apa-apa, nggak Kalau apa-apa misalnya, nggak dia kan bukan anak ayam ya, tapi dia Ayam. yang udah gede gitu Dua, kan. iya. Soalnya kalau anak ayam itu katanya emang ada kunti. Nggak tahu sumpah? ini mitosnya ini ya, mitosnya Dijal mungkin Elisa bisa cari sendiri, tapi katanya segitu. Kalau misalnya malam-malam bunyi anak ayam, ada kuntilanak di situ. Masalahnya follow up with this, lanjutannya tiba-tiba bisa gitu, ada yang gini. Itu berapa 3 kali. 3 kali. Di situ aku sama adik aku langsung gitu, langsung lari Soalnya kan. itu jauh. Hitungannya deket ya, karena kan beda-beda di kamarku, terus sebelahnya si kandang kur-kur ini, nggak sebelah banget sih, tapi kayak kamarku tuh jendelanya keluar ke arah mesin cuci. Nah disitulah ada kandang si kur-kur itu. Kita langsung kayak seayam. Akhirnya mamaku keluar lah kan malam-malam. Makanya kalian tuh jangan suka nonton film horor kayak gitu kan, marah-marah. Terus dia langsung kayak, kutungkin kau dalam nama Tuhan Yesus, kutungkin kau dalam nama Tuhan Yesus. Nggak ada siapa-siapa. Posisinya ayamnya ternyata lagi tidur. Itu suara siapa? Misalnya bisa nebak nggak itu suara siapa? Kalau menurut lu itu suara siapa? Nggak tahu, beneran megang telinga nggak ada setan anjir. Maksudnya 3 kali terus kayak, dan bukan kayak kalau kita kan kita kesel kira, diam kayak gitu kan. Ini tuh kayak, akhirnya kita matiin sebab sobilo, kita nggak jadi nonton lagi. Seru banget. Emang rumah itu pecah sih. Kalau tadi kamu bilang cerita apa, ada lanjutannya? Yang bareng-bareng Bareng-bareng itu apa? Oh itu mau gue ceritain? Boleh nggak? Iya, Karena ini lebih pecahnya di lu nih. Boleh. Nah jadi tuh waktu itu di rumahnya opung kita juga. Gue tuh ngelihat ke depan dan di depan itu tuh ada kamar. Ada kamar dan ada toiletnya gitu. Nah terus si Dona tuh posisinya di kiri gue. Terus di seberang gue tuh ada adiknya dia lagi makan, kita bertiga pokoknya. Nah terus tiba-tiba di kanan gue tuh kayak ada lorong gitu loh untuk menuju ke ruang makan. Nah itu tuh ada nyokapnya dia lewat, terus kita sempat kayak basa-basi lah ngomong kayak wah gitu. Masih ngobrol ya? Iya masih ngobrol. Nah Ua gue ini masuk ke kamar yang di seberang gue itu. Ternyata dia mau toilet kayaknya. Nah kebetulan waktu itu kita lagi ngobrolin obrolan 21 plus kan. Ini realistis guys. Iya. Nah terus habis itu karena dari kamar itu udah ada suara flash, jadi gue bilang ke dia Kamar mandi gitu. dari kamar mandi yang nyokapnya ada di situ, Nyokap, ya. Gue bilang ke dia kan, Don, ntar dulu, nyokap lu kayak mau keluar, gue gituin, gue kasih warning lah gitu kan. Oke. Tiba-tiba nyokapnya keluar dari lorong yang ini. Wow. Terus kita yang kayak, hah, Wah bukannya dari toilet gitu kan? Terus yang kayak, hah? Enggak, bukan dari sini. Itu berarti hantu. Ini cuma kayak gitu doang. Sumpah, saking kayak udah biasanya yang terjadi di rumah itu, jadi ya udah. Itu bener-bener kayak, ya tadi lo lihat kan dia ke toilet? Iya gue lihat. Makanya kita nggak jadi cerita si 21 plus itu. Tapi kan lo kan keseringan kan kejadiannya kan di rumah ya nggak? Kalau maksudnya kalau lo terbiasa tinggal di rumah yang mungkin horor, apakah mungkin ada kemungkinan lo pernah ada pengalaman horor juga tuh di luar rumah gitu? Mungkin lo pernah pergi kemana, terus lo ngeliat penampakan. Misalnya kan lo kan dapet nih penampakan di rumah yang di Belanda. Nah, apakah di luar lo mengalami hal yang sama atau enggak? Aku enggak sih. Oh enggak. Begituan nggak pernah. Tapi mungkin ada yang pernah ngalamin? Lu di Aku pernah sih. Oke, Kalau aku waktu itu posisinya tuh lagi, kalau sekolah Katolik kan biasanya kita ada yang namanya retret kan. Nah waktu itu tuh aku lagi retret di Bandung kebetulan, dan ternyata aku baru tahu si tempat yang aku retret di Bandung ini tuh emang udah terkenal banyak horornya gitu. Nah suatu hari pokoknya ini udah mau menuju last day kita lah di retret itu kan. Jadi posisinya tuh di tempat retretnya itu kan udah pasti banyak kamar kan. Dan waktu itu aku tuh lagi kumpul sama teman-teman aku gitu loh. Kita bertiga pokoknya. Terus tiba-tiba kayak neighbor aku kayak yang di sebelah aku itu nyamperin ke kamar kayak Pep tolong dong temenin gitu kan. Terus aku tuh awalnya kayak kenapa nih kok tiba-tiba minta temenin gitu kan. Terus ya udah tuh aku akhirnya ke kamarnya dia, dan di situ aku ngeliat kayak teman sekamarnya teman aku, dia tuh posisinya kayak orang kedinginan gitu loh, kayak orang kedinginan, jadi dia kayak dia kayak gitu pokoknya kayak bener kedinginan. Terus dia tuh udah di wrap up pakai selimut banyak banget gitu kan. Terus ya udah tuh
karena awalnya tuh aku nggak kepikiran gimana-gimana karena kan kayak Bandung dingin gak sih pasti kan identiknya gitu. Terus ya udah tuh, tapi tiba-tiba kok dia diajak ngobrol tuh nggak mau sama sekali. Jadi tuh kayak sebut aja namanya siapa ya? Sabrina. Inisial aja, inisial. Iya, Sabrina gitu. Sabrina kenapa? Sabrina kenapa? Kita gituin kan. Tapi dia tetap gak mau jawab, gak mau ngerespon. Dia tuh cuma kayak menggigil kayak kayak gitu-gitu pokoknya. Terus ya udah tuh, akhirnya karena si Sabrinanya ini udah gak ngerespon sama sekali, teman-teman aku tuh langsung manggilin guru aku. Kebetulan waktu itu yang datang itu ada 2 guru aku gitu kan. Terus 2 guru aku ini datang, akhirnya disusul juga deh sama guru agama aku gitu kan. Terus yaudah tuh akhirnya disuruh kunci kan kamarnya. Cuman jadi tuh posisinya temen aku tuh udah menggigil terus dan dia juga nggak mau ngerespon. Sampai akhirnya guru agama aku tuh ngerasa kayak ini kayaknya udah nggak bener nih gitu. Karena ketika ditarik backstory-nya kenapa dia bisa tiba-tiba kayak gitu. Jadi tuh setelah kita kayak selesai doa malam, dia tuh nunjuk ke salah satu tempat gitu, terus dia bilang ke temennya kayak biasanya namanya Cala gitu ya, kayak Cala lo lihat nggak sih di situ gitu kan. Si Sabrinanya ngomong gitu ke Cala gitu, terus kayak si Cala kayak hah apaan, gue nggak ngeliat apa-apa katanya gitu kan. Terus kayak ya udahlah karena si Calanya ini udah berasa si Sabrina ini ngeliat yang udah bener, akhirnya dibawa ke kamar. Nah sampai di kamar tiba-tiba si Sabrina ini tuh bener-bener kayak menyendiri sama sekali gitu, dia menyendiri terus kayak langsung ke posisi tempat tidurnya dia gitu kan. Terus ya udah akhirnya dia menggigil tuh yang Teh Radi. Nah karena guru agama aku ini ngerasanya udah gak bener, dia tuh langsung ngekontak temennya gitu. Jadi tuh guru agama aku tuh dia dari Nusa Tenggara. Dia tiba-tiba ngekontak temennya yang pastor dari Nusa Tenggara. Jadi tuh posisinya di tempat itu aku nggak tahu kenapa tapi kayak nggak ada yang available buat bantu temen aku gitu loh kayaknya posisinya kan. Terus jadi tuh dibantu lah nih sama si pastor dari Nusa Tenggara ini. Jadi tuh kebetulan aku tuh bukan tipe orang yang percaya sama kayak exorcism atau apapun gitu kan. Sampai akhirnya kayak wah aku ngeliat sendiri gitu. Jadi tuh dan itu aneh banget karena masa ngelakuin ritual exorcism tapi lewat HP gitu kayak bisa? kayak aneh banget kan virtual Di gitu. TikTok kan tapi sekarang udah banyak tuh yang kayak gitu-gitu. Iya, cuma bohong. Terus yaudah tuh akhirnya si pasturnya ini bilang coba teman-teman yang ada di sekitar Sabrina pegang dia gitu. Terus teman-teman aku nih sebenarnya tuh di kamar itu tuh posisinya tuh rame banget. Cuman gak ada yang berani kan. Terus kayak Tapi bisa transfer kan. terus kayak yaudah tuh kayak yaudah akhirnya aku inisiatif buat bantuin temen aku itu kan, aku megangin si Sabrina ini. Terus begitu si Sabrina ini udah dipegang, dia tuh kayak apa ya, menggigilnya dia tuh makin parah. Tapi menggigilnya ini tuh jadi lebih ke kayak bisa nggak sih lo nggak megang gue yang kayak gitu loh. Kayak kejam ngelawan. Tapi dia nggak ngelawan, jadi posisinya tuh dia kayak gini, terus dia kayak kayak gitu, kayak bener. Jadi tuh tangisannya dia tuh kayak makin besar gitu lah, tangisannya dia makin besar. Terus ya udah kan, akhirnya si pastornya ini bilang, coba sekarang teman-teman yang ada di sekitar Sabrina tepok dia gitu kan. Disuruh tepok tuh akhirnya. Jadi kita nepokin si Sabrina ini, tiba-tiba tuh si Sabrinanya jadi teriak, jadi kayak gitu kan. Terus kayak aku sama temen-temen aku bingung yang megangin dia ini kayak ini kenapa kok. Dan ditepoknya tuh BTW bukan yang tepok keras yang kayak gini banget gitu kan, kayak cuma gini doang. Terus kayak akhirnya dibilang sama pasurnya kayak coba sebut nama kamu gitu kan. Tapi si Sabrinanya ini tuh tetap menggigil dan dia benar-benar gak mau ngejawab pertanyaan pasturku tadi sama sekali gitu. Terus akhirnya disuruh lah nih si Sabrina ini tuh dikasih kayak buku sama pena gitu karena dikira pasturnya oh mungkin dia nggak bisa ngomong Menulis gitu gitu kan. ya. Jadi dikasih alternatif menulis gitu. Udah dikasih nih alat tulis cuman si Sabrinanya ini tuh tetap gak mau nulis sama sekali. Pokoknya tuh dia bener-bener cuman selama itu tuh dia cuma menggigil terus dia kayak cuma meringis doang gitu kan. Terus ya udah tuh akhirnya sama pasturnya kita tuh disuruh kayak berdoa gitu. Terus ya udah tuh teman-teman aku pada doa, udah pada nangis juga kan. Soalnya itu kayak heboh banget lah pokoknya. Terus begitu udah selesai didoain,
pastornya bilang kalau misalnya kamu nggak mau sebut namamu, saya apa ya, pokoknya dia bilang kayak saya bawa kamu ke alam yang paling apalah gitu, aku nggak ngerti, pokoknya entah mau dikirim ke neraka. Berarti asli ya yang kayak gitu. Beneran, iya, jadi makanya pas aku ngeliat kejadian itu langsung aku kayak wah ternyata tuh kayak begini tuh beneran ada gitu loh. Terus kayak ayo teman-teman Sabrina yang ada di sekitarnya cepat pukul dia yang kayak gitu kan. Tetep kita giniin doang, tapi Sabrinanya tuh udah ngerasa kayak sakit banget kali ya. Pokoknya teman aku posisinya di situ udah ngeringis banget lah dia, kayak ngeringis kesakitan gitu kan. Terus begitu si pastornya ini bilang kayak ngancem dia kalau misalnya dia nggak mau nyebut namanya dia bakal dibawa ke entahlah itu. Si pastornya bilang, oh nama kamu Rahayu gitu, disebut sama pastornya langsung. Terus kayak Rahayu dalam nama Tuhan Yesus saya usir kau, pokoknya gitu-gitulah. Terus begitu udah disebut namanya, dia tuh makin nangisnya kejer banget sampai badan temen aku tuh kayak udah yang kayak gini-gini gitu loh. Badan temen aku udah bener gini-gini kayak wah itu pokoknya udah kacau banget lah. Sampai kayak aku sama temen aku yang nahan dia tuh udah yang kayak bingung gitu kayak gimana nih karena dia badannya tuh udah kayak ikan gitu lah, kayak bener-bener udah nggak bisa ditahan banget kan. Terus ya udah tuh akhirnya begitu disebut si namanya Rahayu ini langsung kan tuh udah disuruh pergi lah sama pasturnya gitu. Terus kayak apa ya, akhirnya tuh pokoknya tuh sempat berhasil gitu, pokoknya sempat berhasil, temen aku udah tenang, terus dia udah nggak ngeringis lagi. Tapi tiba-tiba makin parah lagi begitu si pasturnya bilang kayak apa ya, pokoknya kita disuruh doa lagi, terus kayak tiba-tiba dia kejang-kejang lagi gitu kan. Terus gak lama dari situ si temen aku ini pokoknya udah kayaknya udah aman gitu lah posisinya tuh, dia udah nggak dimasukin si Rahayu ini. Terus si pasturnya tuh bilang jadi kayaknya si Rahayu ini tuh emang udah kayak udah penunggu di situ lah. Dan posisinya si Rahayu ini tuh dia mati karena kayak diperkosa gitu, dan posisinya tuh dia dicekik gitu. Jadi dia makanya nggak bisa ngomong sama sekali. Iya, jadi kayak kata si pastornya tuh mungkin dia kenapa ngelakuin itu karena dia tuh butuh pertolongan gitu loh untuk nyari siapa orangnya gitu. Sedih. Itu sedih sih, tapi kayak serem aja gitu. By the way, kok pastornya bisa tahu namanya Rahayu? Namanya beneran Rahayu? Kayaknya tuh beneran Rahayu sih Kak, karena begitu disebut namanya sama si pastornya ini, dia tuh langsung bener-bener kayak ngeringis banget, makin parah gitu, getarannya dia tuh makin parah. Tahu ya kan virtual. Gitu. Nah, jadi ya. Kadang kan kalau pastor emang kayak gitu nggak sih, kayak di horor-horor juga kayak tiba-tiba Bathsheba gitu. Oh iya. Terus tuh posisinya si cara dia ngobrolnya itu kayak diginiin gitu loh. Oh keren deh. Jadi nih pastornya terus nih Sabrinanya terus diginiin. Yang megangin siapa? Yang megangin guru agama. Oh, kasihan ya kalau dengar cerita hantunya, itu kan dia bisa tolong ya. Iya. Itu gempar banget sih. Gempar banget di angkatan aku kebetulan. Cuman itu. Iya, sebenarnya lebih ke wah ada pengalaman gitu kan. Terus apalagi juga nggak semua orang tuh percaya sama hal kayak gitu kan, kayak aku tadi. Terus kayak begitu ngeliat langsung kayak buset, pendeta virtual gitu. Iya. Nggak kepikiran gitu. Kalau tadi kan di rumah, terus sekarang di retret gitu. Kan kayaknya ada yang punya pengalaman lain nggak? Kayak Edit. Kalau aku juga punya pengalaman kayak, iya kurang lebih kayak Pepala, tapi bukan kesurupan. Kalau dia kan menggunakan pastor virtual ya. Kalau aku kearifan lokal. Apa tuh? Apa tuh Kak? Alias dukun. Dukun tuh ada ya? Sebenarnya dia nggak ngeklaim diri dia sebagai dukun, tapi orang-orang menganggap dia orang pintar, dan dia kayak orang pintar yang baik tuh gak sih? Ada yang term-term kayak gitu. Iya. Jadi mungkin cerita aku gak pernah ngerasain. Jadi posisinya layout kamar itu di sini kasur, di situ tuh kaca. Terus habis itu di situ meja belajar gitu ya, di pojok sana itu meja belajar. Jadi posisinya aku lagi bertiga waktu itu sama teman aku. Aku lagi di kasur, teman aku ada yang di meja belajar, sama ada teman aku satu lagi nih. Jadi kita tuh lagi nonton YouTube. Terus tiba-tiba teman aku yang bisa ngelihat itu, dia bilang, itu ada yang lewat di jendela. Jadi karena temen aku kan perokok semua, jadi jendela itu dibuka, jadi kita bisa ngelihat keluar tuh ada apa gitu kan. Terus dia kayak, iya itu tadi ada cewek yang habis lewat. Terus habis itu karena aku tuh dulunya nggak percaya yang kayak begitu-begituan, aku bilang, mana sih Gif?
ntar juga paling balik lagi kali ya gitu. Jangan ajar. Pemberani kan. Beneran balik lah. Jadi dia yang tadinya arahnya ke sana, terus dia balik lagi. Tapi itu kayak cepet banget gitu, tapi kayak ngeliat gitu. Jadi itu kayak cewek. Balik lu lihat berarti. Gue lihat Nat, tapi yang kayak cuman kayak sepersekian detik gitu loh. Nah, Panik sih tuh. sumpah. Terus abis itu karena temen aku nih udah mulai takut sama kos-kosan itu, tapi karena dia nggak mau pindah juga karena kos-kosan itu kayak good deal banget gitu kan. Nah jadi dia ada dikenalin sama temennya, ada nih orang pintar, bapaknya temen kita dulu waktu SMP digituin kan. Terus habis itu berangkatlah kita ke Solo. Kita berangkat ke Solo dari Jogja tuh. Dari Jogja. Gue ikutan Nat karena gue kepo. Kita berangkat nih, jadi posisi kita tuh berangkat berempat. Jadi kita berempat datang ke rumah si bapaknya itu. Terus Ombe, habis bukan itu, Ombe. iya sebut aja Ombe ya. Kita sebut aja Ombe. Kita sebut aja Ombe. Nah terus habis itu kita udah sampai sana, terus yang kayak ya kenalan gitu kan, ya halo mas segala macam. Terus habis itu aku lagi duduk nih, jadi posisinya kayak gini, aku tuh ngadep sama dia gitu kan, nih Ombe gitu kan. Terus temen aku lagi ceritain tentang kosannya apa segala macam, dia tuh tapi ngeliatin aku terus. Dia ngeliatin aku terus dia ngomong kayak gini, kamu nggak percaya ya sama aku? Kamu nggak percaya ya sama saya? Digituin. Rasain ya kalau nggak bisa. Terus habis itu yang kayak enggak om gitu kan. Terus habis itu gue udah lumayan sekak tuh gue digituin kan. Terus dia udah mulai nebak-nebak juga gitu yang kayak kamu bukan dari tanah Jawa kan, yang kayak gitu. Kamu orang Batak ya. Terus habis itu karena tapi aku mikirnya waktu itu karena muka gue kotak. Oh iya bisa jadi sih, gue juga sering mikir orang Batak. Muka gue kotak. Iya. Nah tapi yang kayak dia kayak nebak-nebak kayak gitu terus gitu karena terus yang kayak opung kamu meninggal gini ya, yang kayak gitu-gitu. Dia bener kayak nebak-nebak sendiri gitu. Nah terus habis itu tapi gue masih yang kayak paling kayak ya lucky guess lah yang kayak gitu kan. Sampai akhirnya lanjut lagi nih ceritain tentang kosannya temen gue. Terus habis itu dia tuh bilang gini ke temen gue, salaman gini Nat, anterin saya ke kosan kamu. Jadi temen gue disuruh ngebayangin dari Solo sampai ke Jogja itu jalannya lewat mana ke kosannya dia. Jadi dari lo on the way ke Iya, dari rumahnya dia nih Nat. Jadi temen gue harus kayak ngebayangin gitu yang kayak, tapi dia nggak ngomong ya, dia nggak ngomong, dia cuma yang kayak, oh iya, saya udah tahu digituin kan. Nah jadi memang di sebelah kosannya temen gue itu tuh kayak nyimpen barang-barang kayak arca-arca gitu loh, tau gak sih? Bukan Chris, tahu patung yang kayak megang tongkat gitu-gitu, yang gede banget tuh. Kalau misalnya kita kayak mau ke candi-candi. Yang kayak di Bali gitu ya? Betul. Jadi tuh banyak banget patung-patung kayak gitu kan. Nah jadi si Om ini tuh bilang kayak sumbernya itu dari situ semua. Oh dia ada di dalam situ. Iya, ada di dalam situ. Nah, terus habis itu dia bilang untuk ngusir si ibu-ibu ini digituin, caranya adalah lo sekarang beli 4 paku, 4 butir telur. Ya itu dong, 4 paku sama 4 butir telur. Jadi temen gue ini disuruh makuin 4 paku itu tuh di setiap sudut rumahnya, di kos-kosan itu. Nah terus habis itu telurnya itu harus ditaruh di setiap sudutnya juga. Nah terus habis itu jadi dia udah ngedoain nih telurnya sama pakunya segala macam. Pulang lagi lah kita ke Jogja. Kita pulang ke Jogja langsung kita eksekusi tuh. Jadi kita juga ya. Iya langsung maku kan kita. Langsung maku tuh taktok kan. Terus habis itu udah nih maku segala macam, telur udah ditaro. Nah jadi instruksi dia selanjutnya adalah telurnya itu ditinggalin semalaman, tapi besokannya harus dibuang ke air yang mengalir. Jadi kayak dia nyaranin itu entah lo buang ke kali atau enggak ke sungai, kayak gitu. Dipecahin nggak telurnya? Itu telur matang atau telur rebus? Tapi pengen tahu juga Orang karik sih, waktu itu orang karik. Scramble egg. Iya. Nah, enggak, dia nggak ada nyuruh pecahin, tapi intinya itu harus utuh saat lo buang yang kayak gitu. Nah, terus habis itu udah nih kayak ini ada paku, udah naruh telur gitu kan. Kita nongkrong lagi tuh di kamarnya teman gue. Nah, terus habis itu udah nongkrong, kebetulan gue lagi di kamar mandi Nat waktu itu. Gue lagi di kamar mandi. Terus tiba-tiba itu tuh kayak ada sesuatu yang jatuh gitu yang kayak dung. Itu kayak kerasa kayak gempa, lo tau gak sih? Gede banget. Itu kita sebenarnya kayak semua orang diam.
Terus gue yang kayak, gempa ya gitu kan, tapi lagi dari toilet tuh. Dari toilet tuh, gempa ya gitu kan. Posisi teman-teman gue udah pada ninggalin, Nat. Udah gak ada lagi orang di kamar, udah gak ada, kan kurang ajar ya. Terus habis itu gue keluar, teman-teman gue tuh udah pada keluar karena dikirainnya gempa kan. Nah terus habis itu seluruh orang-orang kosannya itu tuh juga pada keluar. Nah habis itu kayak kita nyari-nyari berita, samsek gak ada. Orang kosan doang yang ngalamin. Itu orang kosan doang ya yang ngalamin. Itu aneh banget sih. Itu Nah terus setelah itu gimana? Udah nggak pernah ada kejadian lagi? setelah itu udah nggak ada kejadian lagi sih, surprising. Soalnya beneran Iya. taruh dibuang di sungai gitu. Kita buang ke sungai itu yang di Jembatan Merah. Jadi kalau ada yang tiba-tiba ngerasain sesuatu ya di Jembatan Merah, mungkin tuh karena telur itu tuh. Benar gue percaya. Yang gue buang tuh. Tapi jujur banget kepala gue berat. Pusing ya? Gak tau, gue takut dulu. Soalnya dia gak ikut kan. Oke, lanjut. Serem. Ombe sakti kata gue. Nah si Ombe ini juga waktu itu tuh gue kirimin, lu belum cerita Nat. Ada di rumahnya dia. Siang lagi. Ini ada buktinya nih. Ini ada buktinya nih. Oh, ada video. Ada videonya. Ini special case. Nanti kita kirimin ya Oke, videonya. nanti ada videonya di sini ya. Nanti tag. Tapi agak nggak HD, maaf ya, agak nggak Iya, HD. nggak apa-apa. Iya. Jadi kita siang-siang aku sama adikku By the way, ini di rumah yang sama. Rumahku, Oh, oke. iya. nyoba-nyoba baju buat Natal. Biasa dong kayak aduh udah lagi ngaca-ngaca gitu kan. Tiba-tiba kok lagi ngaca nih, kaca di sini, sudut mata biasa. Jemuran, Kak. Gini gerakannya. Heboh lah. Ini jemurannya yang digantungin di ibu yang banyak itu atau? Enggak. Jadi 1, 2, 3 apa 4 gitu Oh, hanger. berjejer. Hanger ya, Oh, ya. hanger. Tapi cuma satu baju yang gerakannya kayak yang lainnya diem. Lu yang lain tahu sendiri? Apa? Ada videonya. Lihat nggak? Gede. Nanti bisa di ini ke kanan juga ya. Ya, lihat yang lainnya diem bajunya. Ini dibuka nih, ini dibuka. Banyak kata-kata Itu aneh banget sih. Ya nanti di mute aja ya video. Tadi mute aja. Ini siang-siang ya berarti ya? Siang, Kak. Yang lainnya juga. Karena kita udah akhirnya kita ini dong. Masanya tuh heboh banget, gerakannya bener-bener kayak nggak masuk. Kalau cuman kena angin kan cuman kayak ya udah gini gitu. Dia bener kayak dan dia sendiri satu baju tuh. Kita cerita ke si enggak ke temennya dia, terus kayak coba dong tanya nama Om B gitu kan sakti gitu kan. Iya, Terus kan masih mau masih mantau mau kan. tes kan. Terus gimana dari sisi Om B penjelasannya? Terus habis itu dikirimlah video ini ke si Ombe. Dikirim sama si Ombe. Terus si Ombe itu juga ngomong kayak, iya itu di rumah itu ada Noni. Jadi kan kayak Noni yang iseng kayaknya. Iya. Dan backstory-nya Jadi itu kita nggak aneh cerita sih. gitu loh kalau hantu di rumah kita Noni ya. Kita cuma kirim kayak coba dong kasih ke Ombe, gue mau lihat Ombe beneran sakti gak? Dan kita nggak ada yang cerita backstory-nya tuh hantunya Noni apa segala macam, ada 2, ada yang iseng apa gimana. Dan Ombe langsung bilang kayak iya itu katanya Ombe dipegang sama Noni terus digini-giniin. Kalau bisa itu bajunya dibuang aja langsung. Iya, Jangan dipakai lagi. Jangan dipakai lagi. lagi bajunya. Gak ngerti. Nggak suka bajunya kali matanya. Tapi masih lo pakai Nat. Masih. Emak gua sih. Emak gua sih. Baik aja ya. Lebih jago daripada Ombe. Emak gue kayak agak enggak. Kayak menarik banget ceritanya, kok mau merinding juga. Nanti videonya tayangin ya, nanti tayangin ya. Tapi kan Tapi agak kasar jadi agak disensor. dari tapi gue pinget kayak rumah lo di episode yang pernah cerita itu loh. Oh iya, Yang awal banget. iya benar-benar. Iya kan? Awal. Wah, Emang rumah gue juga sebenarnya bukan rumah tua sih, tapi emang kayu gitu. Jangan rumahnya sama. Iya. Jadi tipe bangunannya masih yang kayu-kayu gitu kan. Iya. Terus yang masih kayak segitiga kayu. Jadi bukan tua tapi tradisional Enggak sih, zaman kalau dulu gitu nggak sih? tradisional cuma modern gitu, cuma emang mostly tuh kayu gitu. Karena nyokap gue suka kayu kan. Oh, kayak rumah Bali berarti jatuhnya ya? Enggak sebalik itu juga sih, cuma kayak modern tapi kayu-kayu gitu. Ya, Jadi kayak ya. dinding kayak sofa gue tuh kayu yang jati gitu loh. Nah, gitu
sih. Terus I see. ternyata emang digangguin, dan dulu tuh kalau di episode yang dulu ya mungkin Rexannya pasti inget nyokap gue ketemu nisan batu rapi gitu sebelum nyokap pas lagi pindah-pindahan gitu. Nah intermezzo juga, gue pernah pas beresin lemari atas di kamar gue ada tanah kuburan cuy. Iya. Tapi gue nggak tahu itu dari mana silsilahnya, tapi yang jelas udah gue buang. Kayak gue langsung kayak haha gitu. Gue nggak mau mikir, nggak mau nanya, nggak mau apa. Gitu. Serem sih. Serem ya. Oke, kita udah dengar banyak dari cerita kakak ini, mulai dari yang ditampakinnya ada, terus juga ada cara sekolah juga dukun. Tapi gue jadi percaya kayak sebenarnya mereka ada di sekeliling kita, dan ya kita yang penting berani sama berdoa aja Iya sih. Nah, mungkin segitu dulu aja, aku juga nggak apa-apa, aku jelas banget nih. Kira-kira di sekitar kita ada nggak ya? semoga nggak ada ya. Iya. Semoga nggak ada. Oke, gitu. Segitu dulu aja dari episode kali ini. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lagi di episode berikutnya. Dan yap, segitu dulu aja. Thank you for watching ya listeners. Jangan lupa di like ya, terus juga di share ke teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang punya cerita horor atau pengalaman-pengalaman yang pengen di sharing, boleh banget share di kolom komentar atau juga di Instagram @atmaradio. Oke, see you listeners. Bye.